Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur. Kita masih bisa menikmati hari baru tentu dengan rahmat dan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan tuntunan Tuhan menyertai kita melangkah di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan, kiranya menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang saya siapkan. Satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik perenungan kita saudara pagi ini yaitu akibat terbawa amarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lord Halifax saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kemarahan tidak pernah ada tanpa ada alasannya. Namun jarang ada satu alasan yang bagus untuk membenarkan suatu kemarahan. Halifax ini memberikan statement ini untuk menggambarkan kepada kita betapa berbahayanya kemarahan itu saudara. Tidak pernah ada alasan yang tepat untuk membenarkan sebuah kemarahan. Itu yang dimaksudkannya. Seorang raja saudara, ada seorang raja yang mempunyai seekor burung raja wali yang setia dan pandai. Lalu setiap kali sang raja ini pergi berburu, dengan setia burung raja walinya ini selalu menemani dan membantu raja ini dalam banyak hal ketika dia pergi berburu ke hutan. Sampai pada suatu hari saudara, seperti biasanya sang raja pergi berburu. Lalu pada saat itu karena keasikan mereka menjelajah hutan yang lebat itu, tanpa terasa ternyata mereka kehabisan air, persediaan air minum saudara. Lalu raja ini merasa sangat kehausan. Lalu dengan berbagai upaya dan berbagai cara mereka berusaha untuk mencari sumber air. Mereka berusaha untuk mencari sungai. Tetapi karena memang kemarau itu sangat panjang, maka ada banyak sungai yang kering pada saat itu. Lalu mereka mencoba tidak putus asa untuk mencari sumber-sumber air yang bisa membuat mereka bisa menikmati air untuk diminum. Setelah mereka berlelah mencari, akhirnya sang raja menemukan air yang menetes di celah-celah batu. Lalu dengan gembiranya raja ini saudara, dia mengambil cawan emasnya. Lalu pada saat itu dia berusaha untuk menampung tetesan-tetesan air itu di cawan emasnya itu. Dan dengan ketekunannya mengumpulkan tetes demi tetes air itu. Akhirnya terkumpullah air itu dalam jumlah yang cukup banyak di cawan itu. Tetapi ketika sang raja bermaksud untuk meminum air yang di cawan itu, tiba-tiba burung raja walinya itu saudara menyambar cawan itu sehingga air itu pun tumpah secara percuma saudara. Lalu melihat itu sang raja sebenarnya dia gusar, tetapi karena dia merasa mungkin raja wali ini tidak sengaja untuk melakukan itu,
Sehingga dia coba untuk mengulangi kembali, untuk mengumpulkan tetes demi tetes air yang menetes di celah batu itu. Sampai pada akhirnya terkumpul dalam jumlah yang banyak, hampir penuh cawannya. Tetapi untuk kedua kalinya saudara, ketika sang raja hendak meminum air itu, Raja Wali itu kembali menyambar cawan itu, dan semua air yang ada di dalamnya juga tumpah. Pada saat itu raja sudah mulai geram dan dia sudah marah. Tetapi dia masih menahan emosinya saudara. Dia berpikir, tidak kebetulan Raja Waliku yang baik ini melakukan itu. Namun saudaraku, ketika raja ini berusaha untuk mengumpulkan kembali air itu tetes demi tetes di cawan emasnya itu, dan memang terkumpul seperti yang kedua tadi itu, dia kembali ingin meminum air itu saudara. Tetapi untuk ketiga kalinya, burung Raja Walinya itu kembali menyambar cawan itu, dan air itu pun semua tertumpah percuma saudara. Dan kali ini raja dia sangat marah, dia sangat geram. Dia langsung menghunus pedangnya, saat itu juga menebas, dan akhirnya setelah ditebas pedangnya, burung Raja Walinya itu pun terbelah dua saudara. Saat itu juga burung itu langsung mati. Tetapi karena merasa penasaran, ketika dia kembali ingin mengumpulkan air itu, tanpa disadari saudara, cawan itu telah berubah berwarna biru saudara. Lalu melihat cawan yang sudah berwarna biru itu, sang raja pun penasaran, kenapa cawan ini berwarna biru. Lalu dia berusaha untuk mencari kembali sumber warna itu. Ternyata saudara, dia mencoba menelusuri sumber mata air di atas batu itu. Ternyata pada sumber mata air itu ada seekor ular berbisa yang sudah mati membusuk di sana. Ternyata mengapa burung Raja Wali itu selalu menyambar dan menyambar cawan raja? Karena burung itu telah terbang memperhatikan sekelilingnya, dan sesungguhnya burung itu telah melihat ular beracun yang mati itu, yang membusuk itu. Dan burung ini tidak mau tuannya itu meminum air beracun ini, sehingga dia berusaha untuk menghalangi tuannya. Tetapi apa daya, tuan itu tidak bisa menangkap maksud dari burung yang baik itu, sehingga burung itu harus korban dengan kemarahan sang raja itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang setelah raja memperhatikan semua itu, dia sadar ternyata burung Raja Walinya itu menumpahkan air itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya, hanya untuk menolong dia supaya raja itu tidak celaka. Akhirnya saudaraku, dia sangat menyesal. Tetapi apa daya, penyesalannya tidak guna lagi, karena burung kesayangannya yang sudah lama setia menemaninya itu telah mati percuma oleh karena amarah sesaat dari sang raja tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah kecil menggambarkan kepada kita betapa berbahayanya amarah itu kalau kita tidak menguasainya. Kalau kita terbawa amarah, akan ada banyak korban-korban yang bisa kita buat di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa orang bijak pernah berkata seperti ini. Ini perkataan yang sering kita dengar. Penyesalan itu selalu datangnya terlambat saudara. Memang itu benar. Terkadang ketika amarah kita meledak, ketika kita menumpahkan amarah kita tidak tahu harus melakukan apa pada saat itu. Tetapi ketika akibat dari amarah itu nyata di mata kita, baru kita sadar ternyata kita sudah melakukan hal yang keliru saudara. Ternyata kita sudah melakukan hal yang salah. Tetapi karena amarah itu sudah terlanjur kita lakukan, maka penyesalan akan amarah itu seringkali tidak bermanfaat lagi, seringkali tidak ada guna lagi saudara, seperti yang dialami oleh sang raja ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu dapat menguasai diri kita saudaraku. Marilah kita menjadi pribadi yang bijak, yang selalu mau memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan, supaya baik amarah kita, baik emosi kita pun boleh dikontrol oleh pertolongan Tuhan yang bisa mengendalikan hidup kita dengan sempurna.
Itu sebabnya pembacaan kita hari ini memberikan kepada kita penjelasan yang pasti. Orang yang sabar besar pengertiannya, artinya bijak. Bahwa orang yang bisa menguasai amarahnya, yang menguasai emosinya, yang menguasai dirinya adalah orang yang bijak. Itu yang dikatakan. Tetapi siapa cepat marah, dia akan membesarkan kebodohan. Jadi kemarahan yang meluap, kemarahan yang selalu tertumpah, itu menggambarkan kebodohan kita, saudara. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Jadilah bijak. Izinkan Tuhan memampukan kita untuk selalu berlaku bijak. Sehingga dalam tindakan, dalam sikap, perbuatan kita, kita selalu menimbang sebelum kita melakukan sesuatu. Sehingga kita bisa mengurangi segala penyesalan-penyesalan yang mungkin bisa terjadi akibat kebodohan dari kemarahan kita itu, saudara. Pagi ini saya tidak tahu bagaimana saudara berperilaku dalam hidup ini. Bagaimana sikap saudara selama ini. Apakah saudara adalah seorang pemarah? Apakah saudara adalah seorang yang emosian, yang seringkali membuat orang korban dari amarah saudara? Mari berpikir, saudara. Pagi hari ini ketika kita meluap dalam amarah, itu menggambarkan kita adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang sabar, orang yang menguasai diri, dia adalah orang bijak, dia adalah orang yang berpengertian. Tuhan akan menolong kita. Akan ada banyak hal yang bisa diubahkan lewat kesabaran kita. Tetapi akan ada banyak hal yang bisa menjadi penyesalan kalau kita tidak bisa menguasai diri dengan amarah kita. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Akibat terbawa amarah akan ada penyesalan-penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Tetapi saya ingin pada pagi hari ini, oleh kekuatan Tuhan, kita menjadi pribadi yang selalu mau membenahi diri untuk hidup lebih baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dan kasih-Mu yang menyapa kami di pagi ini lewat firman yang kami terima dan renungkan. Kami diajari untuk kami boleh menguasai diri kami, menguasai emosi dan amarah kami. Karena seringkali Tuhan, ketika kami terbawa oleh amarah, akan ada penyesalan-penyesalan yang tidak berguna terjadi dalam kehidupan kami. Bantu umat Tuhan yang mendengarkannya, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang berputus asa pun diberikan harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan juga umat Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkan renungan ini, yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan yang baik, hamba doakan mereka semuanya. Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas semua sakit penyakit yang membelenggu tubuh mereka. Memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Doakan juga Tuhan, umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan membantu, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang sedang menyelesaikan tahap-tahap pendidikan mereka, yang menghadapi ujian-ujian, juga yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan memimpin, Tuhan membuka jalan dan memberkati. Hamba doakan juga umat Tuhan hari ini, anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah-Mu, ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Hamba doakan juga ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, baik pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, dan dalam pergumulan yang lainnya. Tuhan, hamba mohon campur tangan-Mu untuk menopang, menolong, dan memberkati mereka semua pagi ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan seperti biasanya, saudara, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara.
kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang menonton dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Jangan tahan hanya di tangan saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, jadilah saluran berkat Tuhan untuk yang lain. Itu harapan kami. Dan kalau saudara sudah menonton, kami juga berharap saudara akan mensubscribe saudara, supaya dapat membantu pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.